حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu, ikhwani fillah, kita telah membahas tentang makna al-mujmal wal mubayyan. Al-mujmal pengertiannya bagaimana, Abang Mujahid? Nah, pengertian mujmal yang mudah untuk diingat-ingat ikhwanillah yaitu mahtamala maknanya ini au aksar yaduna rujhani li ahadihima 'ala al-akhar, yaitu sesuatu yang memiliki kemungkinan dua makna atau lebih. Naam, tanpa ada petunjuk untuk memilih salah satu dari dua makna tersebut. Tidak bisa menentukan mana dari makna-makna yang dikandung oleh kemungkinan tadi. Ini namanya mujmal, sesuatu yang masih global. Sehingga dalam pertemuan yang lalu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya mujmal butuh penentuan pada salah satu dari tiga perkara. Yaitu apa saja, Abdurrahman? Butuh penentuan dari siapa? Ta'yinnya, yaitu menentukan mana yang diinginkan. Contohnya nah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihin thalathata quru'. Mana yang mujmal? Quru' ini. Nah, kemudian perkara yang lain yang juga butuh kepada sesuatu yang menerangkan, yaitu apa? Penjelasan dari siapa? Aba Alif. Tadi penjelasan untuk menentukan mana yang diinginkan. Yang kedua, penjelasan sifatnya bagaimana. Rasul katakan wa aqimus shalah. Kemudian yang ketiga, membutuhkan penjelasan tentang kadarnya. Contohnya wa atuz zakat, perintah untuk berzakat. Ini perintah yang global. Butuh keterangan tentang kadarnya itu berapa. Baik. Nah, sekarang kita baca ikhwanillah macam-macam mujmal sehingga kita punya gambaran. Karena mujmal itu ada beberapa macam. Di antaranya yang disebutkan di sini, yang pertama yaitu al-mushtarak, yaitu suatu lafaz yang memiliki beberapa makna. Kalau seperti ini ikhwani fillah, mujmal yang seperti ini yang dinamakan mujmal mushtarak, dikarenakan satu makna memiliki satu kata memiliki beberapa makna, maka butuh penentuan mana makna yang diinginkan. Sebagaimana contoh yang didatangkan oleh Syekh tentang apa? Thalathata quru'. Kemudian juga misalnya wal-laili idza as'as. Wal-laili idza as'as. Apa itu makna as'as?
Kata as'as ikhwani fillah ini bisa digunakan untuk apa? Makna datang, tapi juga untuk makna pergi. Dan malam ketika apa? Datang. Atau malam ketika pergi. Selesai. Nah, mana yang diinginkan dari salah satu atau dari kedua makna tersebut? As-as itu mana yang diinginkan? Demikian pula kata amam. Kata amam, kata wara'a. Kata wara'a ikhwanifillah bisa diartikan amama, depan, tapi juga bisa diinginkan makna belakang. Baik. Bagaimana dalam ayat pada surat Al-Kahfi apa? Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Wara'a di sini bermakna amama, depan. Ini butuh sesuatu yang ada kemungkinan dua makna atau lebih, ikhwanifillah, butuh penentuan. Ini masuk kategori mujmal. Jenis yang kedua, ikhwanifillah, al-murakkabatu al-muhtamilah. Susunan yang memiliki kemungkinan-kemungkinan. Baik. Nah, susunan yang memiliki beberapa kemungkinan ini butuh penentuan juga. Sebagaimana telah kita lewati pada tafsir. Allah Subhanahu wa taala katakan au ya'fu alladzi biyadihi 'uqdatun nikah. Au ya'fu alladzi biyadihi 'uqdatun nikah. Atau ya, seorang yang di tangannya kekuasaan akad nikah. Ini memiliki kemungkinan apa? Yang diinginkan itu suami, atau yang diinginkan adalah apa? Wali dari pihak istri. Baik. Dan telah kita lewati bahwasanya yang rajih adalah zauj, suami. Nah, seperti apa? Alladzi biyadihi 'uqdatun nikah ini sesuatu lafaz yang masih mujmal, butuh bayan, butuh penjelasan. Demikian pula di antara bentuk mujmal ikhwanillah yaitu tentang ya marja'in dhamir, kembalinya dhamir ini kemana? Ini masuk kategori mujmal. Apabila suatu dhamir memiliki kemungkinan untuk kembali pada dua tempat atau lebih, kembali pada dua isim atau lebih. Seperti misalnya apa? Wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fala ta'dhuluhunna ay yankihna azwajahun. Al-waw ya pada ta'dhuluhun, ya ta'dhuluhun, ini ada wawu jamaah. Kembalinya kemana? Ada yang mengatakan kembali kepada keluarga. Ya, ini larangan kepada keluarga perempuan dari mencegah si wanita ini untuk menikah dengan mantan-mantan suaminya. Dikatakan pula bahwasanya wawu kembali ke para suami. Fala ta'dhuluhun. Nah, sehingga larangan kepada para suami untuk berlaku apa? Zalim ini, yaitu melarang mantan-mantan istrinya untuk menikah dengan laki-laki lain dengan ancaman atau yang lain. Ada dua kemungkinan. Nah, yang seperti ini masuk kategori mujmal. Butuh penjelasan mana yang diinginkan dari ayat tersebut. Juga jenis yang keempat dari bentuk mujmal, yaitu perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Apabila tidak diketahui alasan dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka hal ini termasuk perkara yang mujmal yang butuh penjelasan. Seperti ikhwani fillah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam di rakaat kedua pada salat yang 4 rakaat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur atau salat asar. Di 2 rakaat sudah salam. Maka para sahabat radhiyallahu alaihim ini belum bisa menentukan apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena perbuatan Rasulullah kemungkinannya yang akhir menghapus hukum yang pertama. Mungkin saja hukum yang 4 rakaat kemudian dihapus sekarang menjadi 2 rakaat. Atau kemungkinan Rasulullah lupa. Makanya para sahabat yang paham kaidah ini mereka bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apusiratis shalah am nasita?" Wahai Rasulullah, apakah salat ini telah dikosor, yakni diperingkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat, ataukah engkau lupa? Sehingga butuh istifsar, butuh penjelasan, butuh keterangan dari Rasulullah apa maksud atau apa yang menjadikan sebab Rasulullah melakukan demikian. Jadi perbuatan Rasulullah apabila tidak diketahui sebab dan alasannya ikhwani fillah, maka masuk kategori mujmal, sehingga butuh keterangan. Ini 4 macam mujmal ikhwani fillah yang mudah untuk kita pahami. Yang pertama, lafaz-lafaz yang memiliki 2 makna atau lebih. Yang kedua, susunan yang memiliki 2 kemungkinan atau lebih. Yang ketiga, kembalinya dhamir. Kembalinya dhamir ke suatu isim yang memiliki 2 kemungkinan atau lebih. Dan yang keempat, perbuatan Rasulullah SAW yang tidak diketahui sebab dan alasannya. Ini semua masuk kategori mujmal yang butuh bayan, butuh keterangan. Baik. Dan pada pertemuan yang lalu kita juga telah membaca tentang pengertian mubayyan ya. Sudah dibaca? Mubayyan itu apa? Sudah belum? Belum. Nah, kita masuk ke pengertian mubayyan. Ta'riful mubayyan. Al-mubayyan lughatan al-mudhhir wal muwaddih. Berarti kalau mau dalam bentuk isim maf'ul, berarti mubayyan yakni mudhahhar wal muwaddah. Mudhar wal muwaddah. Sesuatu yang nampak jelas namanya mubayyan. Muwaddah sesuatu yang diterangkan. Dimana secara bahasa ikhwan fillah yaitu bahwasanya al-mubayyan yakni al-mudhar dan al-muwaddah. Sesuatu yang dinampakkan, atau kalau dhahara yadharu ini sesuatu yang lazim, bisa juga mudhir wal muwaddah. Taib. Bacaan yang betul berarti al-mubayyan, al-mubayyan lughatan al-mudhhir wal muwaddah. Sesuatu yang nampak. Karena dhahara lazim ikhwan fillah. Dhahara lazim. Fi'il yang lazim. Berarti mudhhir. Sesuatu yang nampak dan sesuatu yang dijelaskan. Tayyib.
Maka setiap sesuatu yang nampak dengan jelas, alhamdulillah, ada keterangannya, ada perinciannya, maka inilah yang dinamakan mubayyan. Adapun secara istilah, ma yufhamul muradu minhu imma bi aslil wad'i aw ba'da tabyin. Sesuatu yang dipahami maksud darinya, baik itu sejak asal peletakannya atau setelah adanya penjelasan. Jadi sesuatu yang mubayyan ada dua kemungkinan. Memang sejak asalnya perkara itu memang jelas, atau asalnya ada kerancuan kemudian datang penjelasan. Maka semua ini dimasukkan kategori mubayyan. Tayyib. Jadi pada pengertian ini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menggabungkan dua hal yang hendaknya kita pahami pada kategori mubayyan. Ya, sesuatu yang sejak asal wada', asal peletakan dalam bahasa atau pada dalil tersebut memang sudah jelas, atau sesuatu yang asalnya ada kerancuan, ada ketidakjelasan, kemudian menjadi jelas karena datangnya penjelasan, yaitu ba'da tabyin. Misal ma yufhamul muradu minhu bi aslil wad'i lafdzus sama', jabal, adl, zulmun, sidqun. Dan contoh perkara-perkara yang dipahami maknanya atau dipahami maksudnya sejak asal peletakannya, ikhwanifillah, seperti lafaz sama'un. Sama ini mubayyan, suatu lafaz yang jelas dan semuanya mengetahui makna as-sama'. Baik, yaitu langit atau ulu. Kemudian bumi, ini semuanya paham. Jabal, gunung, adil, keadilan, zulm, kezaliman, sidq, kejujuran, ini semuanya paham. Ini lafaz namanya lafaz mubayyan, yaitu sejak asal peletakannya memang sudah jelas. Fahadhil kalimatu wa nahwuha mafhumatun bi aslil wada'. Maka kalimat-kalimat, yaitu kata-kata ini dan yang semisalnya dipahami sejak asal peletakannya. Wala tahtaju ila ghairiha fi bayani maknaha, maka tidak butuh kepada selainnya dalam penjelasan maknanya. Baik. Jadi sesuatu yang sangat jelas tidak butuh lagi penjelasan. Ini namanya mubayyan fi aslil wada'. Wa mithalu ma yufhamul muradu minhu ba'da tabyin qauluhu ta'ala wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dan contoh perkara yang dipahami maksudnya setelah adanya penjelasan. Ini kategori kedua dari mubayyan. Jadi asalnya sesuatu yang masih mujmal, kemudian datang penjelasan. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkanlah shalah dan tunaikanlah zakat. Fa innal iqamata wal ita'a kullun minhuma mujmal, karena sungguhnya penegakan dan penunaian yang diperintahkan dalam ayat tersebut, ikhwani fillah, masing-masing dari keduanya itu masih mujmal. Sesuatu yang masih masih global. Tidak diketahui maksudnya bagaimana, menegakkan salat itu bagaimana sifatnya, menunaikan zakat itu berapa kadarnya. Ini sesuatu yang mujmal. Walakinna syari'a bayyanahuma fasara lafdhuhuma bayyinan ba'da tabyin.
Akan tapi syari' yaitu Allah Subhanahu wa taala yang aturan-aturannya ada dalam Alkitab dan Sunnah telah menjelaskan tentang kedua hal tersebut, yaitu tentang iqamah dan ita' yang diinginkan dalam ayat, ya, dengan penjelasan Rasulullah SAW dalam sunnah, sehingga lafaz iqamah dan lafaz ita' itu menjadi sesuatu yang jelas setelah adanya bayan, setelah adanya penjelasan. Jadi sesuatu mubayyan yaitu sesuatu yang jelas, yang bisa dipahami maknanya, baik itu sejak asal peletakannya atau setelah adanya penjelasan. Jadi makna iqamatus shalah ini menjadi apa? Mubayyan. Kenapa? Karena telah diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam sifat salat beliau. Demikian pula ita'uz zakah, penunaian zakat ini termasuk perkara yang mubayyan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah beliau tentang kadarnya, berapa kadar nisab, berapa kadar yang harus dizakatkan. Baik. Kemudian mengenai amal fil mujmal, insyaallah taala kita akhirkan pada